Di luar dugaan, diam-diam Jokowi bangun jalur kereta layang Medan Binjai dalam rangka mendukung kawasan perkotaan di Sumatera Utara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan proyek infrastruktur jalur kereta layang dari Medan ke Binjai. Ataupun proyek ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perhubungan di 2022 ini. Direktur Operasi Utama Karya Novia Nurendra mengatakan proyek infrastruktur jalur kereta layang dari Medan ke Binjai akan mempercepat waktu tempuh perjalanan orang maupun barang, yaitu antara Medan dan Binjai. Kereta api yang melintas antara Medan dan Binjai dinilai dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di kedua kota dan kota-kota di sekitarnya. Dikabarkan bahwa pembangunan jalur kereta yang sudah tersambung dari Kuala Nanmu ke Medan akan dilanjutkan dari Medan sampai ke Binjai, yaitu sepanjang 21,7 km, yang saat ini hanya memiliki satu jalur atau single track, di mana saat kereta melintas di tengah kota Medan bisa menyebabkan kemacetan serta membahayakan keselamatan. Proyek tahap 2 sepanjang 6,8 km ini akan dibangun sepanjang 3,3 km jalur layang dan 3,5 km sport atret pada jalur ganda. Selain itu juga akan dibangun 2 stasiun, yaitu Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal. Salah satu tantangan proyek ini adalah konstruksi lintasan dilakukan selama stasiun masih aktif. Strategi penyelesaian yang akan digunakan adalah intensifikasi koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Selama masa konstruksi diperbolehkan, proyek ini sendiri telah memulai sejak Mei 2022 dan hingga 22 September 2022. Diberitakan bahwa progresnya terhitung telah mencapai 19,74% pembangunan lintasan ini. Diharapkan ke depan bisa dapat membangun konektivitas antara kedua kota di Sumatera tersebut. Secara khusus, proyek ini dinilai dapat menguraikan kemacetan serta meningkatkan arus wisatawan ke Sumatera Utara. Pada peninjauan proyek pembangunan jalur kereta layang Medan Binjai tahap 2 ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengatakan bahwa proyek ini ditargetkan rampung di tahun 2024 nanti. Dalam peninjauan, yaitu juga untuk mendukung terciptanya tujuan pembangunan proyek ini. Menteri Perhubungan mengajak masyarakat di Medan untuk selalu membiasakan diri beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Hadirnya proyek ini pun tak lepas dari kota Medan yang sudah mulai dirasa macet serta membutuhkan angkutan massal. Melanjutkan perihal tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan terkait pengoptimalan angkutan massal kereta api tersebut akan menerapkan 3 langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, yaitu headway atau waktu tunggu kedatangan antara kereta yang harus pendek atau singkat, yaitu antara 15 sampai dengan 30 menit. Kedua, terdapat sejumlah titik-titik stasiun yang dilewati. Dan yang ketiga, terintegrasi antar moda transportasi yang lain, dan dengan begitu diharapkan angkutan massal di kota Medan akan lebih baik dan optimal serta memberi dampak positif terhadap perkembangan transportasi massal di kota Medan. Proyek pembangunan kereta layang Medan Binjai tahap 2 ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api dari 24 kereta api per hari menjadi 56 kereta api per hari, serta mengurangi kemacetan lintas dari Medan sampai ke Binjai. Selain itu, berdasarkan informasi menurut paparan Kementerian Perhubungan, proyek ini akan menyerap 1.280 orang per hari dengan upah mencapai 877,5 juta. Selain alur kereta yang Medan Binjai, Kementerian Perhubungan juga menyatakan akan juga membangun rel kereta baru di Aceh, kereta api Loyang Medan Binjai. Pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan proyek infrastruktur jalur kereta layang
dari Medan ke Binjai, ataupun proyek ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perhubungan di 2022 ini. Direktur Operasi Utama Karya Novia Nurendra mengatakan, proyek infrastruktur jalur kereta layang dari Medan ke Binjai akan mempercepat waktu tempuh perjalanan orang maupun barang, yaitu antara Medan dan Binjai. Kereta api yang melintas antara Medan dan Binjai dinilai dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di kedua kota dan kota-kota di sekitarnya. Dikabarkan bahwa pembangunan jalur kereta yang sudah tersambung dari Kuala Nanmu ke Medan akan dilanjutkan dari Medan sampai ke Binjai, yaitu sepanjang 21,7 km, yang saat ini hanya memiliki satu jalur atau single track, di mana saat kereta melintas di tengah kota Medan bisa menyebabkan kemacetan serta membahayakan keselamatan. Proyek tahap 2 sepanjang 6,8 km ini akan dibangun sepanjang 3,3 km jalur layang dan 3,5 km sport atret pada jalur ganda. Selain itu juga akan dibangun 2 stasiun, yaitu Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal. Salah satu tantangan proyek ini adalah konstruksi lintasan dilakukan selama stasiun masih aktif. Strategi penyelesaian yang akan digunakan adalah intensifikasi koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Selama masa konstruksi diperbolehkan, proyek ini sendiri telah memulai sejak Mei 2022 dan hingga 22 September 2022. Diberitakan bahwa progresnya terhitung telah mencapai 19,74% pembangunan lintasan ini. Diharapkan ke depan bisa dapat membangun konektivitas antara kedua kota di Sumatera tersebut. Secara khusus, proyek ini dinilai dapat menguraikan kemacetan serta meningkatkan arus wisatawan ke Sumatera Utara. Pada peninjauan proyek pembangunan jalur kereta layang Medan Binjai tahap 2 ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengatakan bahwa proyek ini ditargetkan rampung di tahun 2024 nanti. Dalam peninjauan, yaitu juga untuk mendukung terciptanya tujuan pembangunan proyek ini. Menteri Perhubungan mengajak masyarakat di Medan untuk selalu membiasakan diri beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Hadirnya proyek ini pun tak lepas dari kota Medan yang sudah mulai dirasa macet serta membutuhkan angkutan massal. Melanjutkan perihal tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan terkait pengoptimalan angkutan massal kereta api tersebut akan menerapkan 3 langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, yaitu headway atau waktu tunggu kedatangan antara kereta yang harus pendek atau singkat, yaitu antara 15 sampai dengan 30 menit. Kedua, terdapat sejumlah titik-titik stasiun yang dilewati. Dan yang ketiga, terintegrasi antar moda transportasi yang lain, dan dengan begitu diharapkan angkutan massal di kota Medan akan lebih baik dan optimal serta memberi dampak positif terhadap perkembangan transportasi massal di kota Medan. Proyek pembangunan kereta layang Medan Binjai tahap 2 ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api dari 24 kereta api per hari menjadi 56 kereta api per hari, serta mengurangi kemacetan lintas dari Medan sampai ke Binjai. Selain itu, berdasarkan informasi menurut paparan Kementerian Perhubungan, proyek ini akan menyerap 1.280 orang per hari dengan upah mencapai 877,5 juta. Selain alur kereta yang Medan Binjai, Kementerian Perhubungan juga menyatakan akan juga membangun rel kereta baru di Aceh, kereta api Loyang Medan Binjai. Pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan proyek infrastruktur jalur kereta layang dari Medan ke Binjai, ataupun proyek ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perhubungan di 2022 ini. Direktur Operasi Utama Karya Novia Nurendra mengatakan, proyek infrastruktur jalur kereta layang dari Medan ke Binjai akan mempercepat waktu tempuh perjalanan orang maupun barang, yaitu antara Medan dan Binjai. Kereta api yang melintas antara Medan dan Binjai dinilai dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di kedua kota. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.